Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Selamat datang di mitos atau fakta. Silakan komen. Komen. Mitos atau fakta? Kali ini kita akan membawakan sebuah cerita yang tersebar di tengah-tengah masyarakat. Yang mana silahkan Anda semua tebak apakah itu hanya mitos atau fakta yang pernah terjadi. Tentu kita semua tahu bahwa mitos itu adalah cerita yang dipercaya sebagai hasil imajinasi dan kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Sedangkan fakta adalah suatu peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Fakta dapat diperoleh melalui pengamatan terhadap suatu objek atau peristiwa. Sekarang masuk ke video. Habib Qasim bin Ja'far Muhammad Al-Sakaf. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa Habib Qasim bin Ja'far bin Muhammad Al-Sakaf adalah seorang ulama dan dai terkemuka asal Tarim, Hadramaut, Yaman. Ia dilahirkan pada tahun 1960 Masehi di kota suci Tarim, yang dikenal sebagai salah satu pusat keilmuan Islam dan kota seribu wali. Sejak usia dini, beliau tumbuh dalam lingkungan yang kental dengan ilmu, adab, dan spiritualitas Islam. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa Habib Qasim memulai pendidikannya dengan belajar membaca dan menghafal Al-Quran di lembaga pendidikan Al-Quran yang dikenal sebagai Madrasah Abu Murayyim, sebuah sekolah tradisional yang terkenal di Tarim untuk pembelajaran Al-Quran dan tajwid. Ia kemudian melanjutkan studinya ke Ribat Tarim, salah satu institusi pendidikan Islam klasik paling prestisius di dunia Islam, tempat para pelajar mendalami berbagai disiplin ilmu Islam secara mendalam. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa setelah menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah di Tarim, beliau melanjutkan perjalanan ilmiahnya ke wilayah utara Yaman, tepatnya ke kota Baida, di mana ia belajar di Ribat Baida, sebuah lembaga yang juga terkenal dengan para ulama besar. Di sana, ia berguru kepada sejumlah ulama terkemuka, di antaranya 1. Habib Muhammad bin Abdillah Al-Hadar, ulama besar ahli dakwah dan spiritualitas. 2. Habib Ibrahim bin Akil bin Yahya, seorang faqih dan ulama ahli ilmu usul. 3. Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid, seorang muhadis besar dan ahli hadits yang masyhur di dunia Islam. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa setelah menyelesaikan perjalanannya dalam menuntut ilmu, Habib Qasim kembali ke Tarim dan melanjutkan kegiatan dakwah dan mengajar. Ia kemudian ditunjuk sebagai kepala sekolah dan guru utama di Ribat Sir, sebuah lembaga pendidikan Islam klasik di pesisir Hadramaut. Beliau mengabdi di sana selama 6 tahun, sebelum kemudian dipindahkan dan menjabat sebagai kepala Ribat Mukalla selama 2 tahun. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa gaya ceramah dan pendekatan dakwah beliau sangat unik dan menyentuh hati, dikenal karena kedalaman spiritual, kelembutan bahasa, serta penekanannya pada akhlak dan tanggung jawab seorang muslim terhadap Allah dan sesama manusia. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa Habib Qasim telah melakukan perjalanan dakwah dan ceramah ke berbagai negara di dunia, termasuk 1. Arab Saudi, 2. Oman, 3. Uni Emirat Arab UEA, 4. Indonesia, 5. Malaysia, 6. Singapura, 7. Afrika Selatan, 8. Swedia, 9. Denmark, 10. Inggris. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa di Inggris, beliau menjadi pembicara tamu dalam kegiatan dakwah dan edukasi publik yang diselenggarakan oleh organisasi Radical Middle Way, yang berfokus pada penyebaran Islam moderat dan toleran. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa Habib Qasim adalah sosok yang sangat dihormati di dunia Islam sebagai ulama pewaris Nabi yang tidak hanya menyebarkan ilmu, tapi juga menanamkan akhlak mulia dan cinta kepada Rasulullah. Dakwahnya yang sejuk dan penuh hikmah telah menginspirasi jutaan umat Islam di berbagai belahan dunia.
Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa banyak yang mengisahkan bahwa ketika menghadiri majelis Habib Kadzim, beliau sering menjawab kegelisahan hati seseorang tanpa orang itu mengungkapkannya. Bahkan ada yang merasa seperti ditegur langsung oleh Allah melalui lisannya. Ini terjadi berkali-kali, terutama di majelis-majelis kecil, dan membuat para hadirin menangis terseduh-seduh karena merasa tersentuh secara pribadi, padahal majelis itu terbuka untuk umum. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa Habib Kadzim dikenal memiliki hafalan ribuan hadits lengkap dengan sanadnya. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa ada kesaksian dari seorang warga pedalaman Afrika Selatan yang mengaku bertemu seorang lelaki berjubah putih dan bersorban yang mengajarkan mereka syahadat, salat, dan bersuci, lalu orang itu hilang begitu saja. Beberapa tahun kemudian, ketika ada tablik akbar di kota besar dan Habib Kadzim hadir, mereka kaget dan bersaksi bahwa itulah orang yang pernah datang ke desa mereka, padahal menurut catatan, Habib Kadzim belum pernah mengunjungi desa itu secara fisik. Peristiwa ini diyakini sebagai bentuk karamah atau futuh atau pembukaan ruhani dari Allah. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa menurut para pendampingnya, Habib Kadzim sering tidak tidur berhari-hari saat dalam perjalanan dakwah lintas negara namun tetap tampak segar, kuat, dan penuh semangat dalam menyampaikan ceramah dan berdialog dengan jamaah. Bahkan di beberapa tempat, beliau langsung berdakwah tanpa istirahat setelah mendarat dari penerbangan panjang, menunjukkan kekuatan lahir dan batin yang tidak biasa. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa banyak orang dari berbagai latar belakang yang mengatakan bahwa wajah Habib Kadzim bercahaya dan memancarkan ketenangan yang dalam. Ada yang menangis hanya karena memandang wajah beliau. Sejumlah mualaf mengaku tertarik masuk Islam hanya karena melihat keteduhan wajah beliau dalam sebuah video ceramah, tanpa tahu siapa beliau sebelumnya. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa Habib Kadzim pernah dianggap tidak tegas bersuara dalam isu-isu politik tertentu oleh sebagian pihak. Namun, ini bukan karena beliau mendukung kezaliman, melainkan karena metode dakwah beliau lebih fokus pada perbaikan hati dan spiritual masyarakat, bukan aktivisme politik. Beliau percaya bahwa perubahan masyarakat harus dimulai dari dalam, bukan dari atas. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa karena Habib Kadzim sering menyampaikan muhasabah atau introspeksi diri dengan kata-kata yang sangat dalam dan menyentuh, ada orang yang merasa tersindir atau bahkan terkena. Ini bukan karena beliau menyebutkan nama atau menghina, melainkan karena kebenaran itu kadang menyakitkan, apalagi jika dibungkus kelembutan. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa di beberapa tempat, dakwah Habib Kadzim dianggap terlalu lembut atau kurang konfrontatif oleh kelompok-kelompok yang cenderung keras baik dari sisi ideologi agama maupun kelompok politik. Bahkan ada yang menuduh beliau terlalu sufi atau terlalu banyak mengajarkan cinta daripada jihad. Namun semua ini hanyalah kesalahpahaman terhadap pendekatan beliau, bukan kesalahan pribadi. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa seperti tokoh-tokoh besar lainnya, ada oknum yang kadang menyebar hoaks dengan menyematkan nama Habib Kadzim ke dalam ceramah atau status yang sebenarnya bukan dari beliau. Contohnya adalah kuotes yang menyesatkan atau potongan ceramah tanpa konteks. Tapi sejauh ini, tim murid beliau cepat merespons dan meluruskan. Bagaimana menurut Anda semua? Apakah cerita di atas adalah mitos dan cerita sebelum tidur atau memang fakta? Silahkan tulis di kolom komentar. Note, kami bertanya kepada Anda yang mendengar dan melihat video ini. Tidur, 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 tidur. Ayo kita tidur. Gimana menurut Anda semua? Apakah itu mitos atau fakta? Jika mitos, silakan tulis di kolom komentar. Dan jika fakta, silakan tulis di kolom komentar. Karena kita tahu bahwasanya mitos itu adalah
cerita yang dipercaya sebagai hasil imajinasi dan kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Sedangkan fakta adalah suatu peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Nah, jadi bagaimana menurut Anda semua? Apakah ini mitos atau fakta? Silakan tulis di kolom komentar. Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Selamat datang di mitos atau fakta. Silakan komen. Komen.